Halo sobat, apa kabar? Buruk? Ya, seringan. Oke, berjumpa lagi dengan saya, Omri. Sebelum kita mulai untuk membahas cuplikan film-film yang menarik, alangkah baiknya kalau kalian persiapin dulu satu gelas kopi dan satu batang rokok agar nonton kalian bisa lebih nikmat. Apakah kalian sudah siap? Apakah kopi sama rokoknya sudah siap? Sebelum kita mulai, nyalakan dulu rokoknya dan jangan lupa seruput dulu kopinya agar lebih nikmat. Mantap. Oke, kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Layover yang disutradarai oleh William H. Macy yang dirilis pada tahun 2017. Film ini menceritakan tentang dua orang perempuan yang saling bersahabat dan mereka saling berkompetisi untuk mendapatkan seorang pria tampan. Padahal sih dalam filmnya nggak berkompetisi untuk mendapatkan pria tampan, tapi saling berkompetisi untuk bisa wig dengan pria yang tampan maksudnya. Tapi film ini dibintangi oleh Alexandra Daddario yang berperan sebagai Kate dan juga Kate Upton yang berperan sebagai Meg, dan juga Matt Barr sebagai Ryan, pria yang mereka perebutkan. Ceritanya sih Meg dan Kate mereka itu sudah bersahabatan lama, tapi gara-gara pengen skidip papap dengan pria tampan tersebut, maka seketika persahabatan mereka pun hancur hanya gara-gara mereka saling memperebutkan satu cowok yang sama agar bisa wig. Oke, sebelum kita lanjut untuk membahas alur ceritanya, kita nikmatin intronya dulu ya. Film ini diawali oleh seorang guru bahasa Inggris yang bernama Kate. Tapi bukan ayam Kate juga kali. Kate ini berprofesi sebagai guru bahasa Inggris di sebuah sekolahan. Dan yang satunya adalah teman Kate yang bernama Meg. Dia berprofesi sebagai SPG kosmetik. Karena Kate sebagai guru kurang greget dalam mengajar di sekolah tersebut, sehingga para murid tidak memiliki hasrat untuk belajar, maka si Kate pun dipanggil oleh kepala sekolah dengan tujuan untuk diberhentikan mengajar dari sekolah tersebut. Begitu pula dengan si Meg. Di saat si Meg ingin endorse produk kosmetik yang dia miliki kepada suatu perusahaan, tapi sayangnya perusahaan tersebut menolak. Karena kesialan-kesialan yang menimpa dua sahabat tersebut, maka mereka berdua pun memutuskan untuk menghilangkan kepenatan dan juga stres yang mereka miliki untuk bersenang-senang. Ya, minum-minum santai lah tuh sambil joget-joget. Tarik ses, semongko. Lalu mereka berdua pun saling curcol tentang masalah yang mereka sedang alami. Dan tak lama kemudian saat mereka sedang curcol, tiba-tiba muncullah seorang pria dengan kondisi tanpa busana. Itu siapa? Laki-laki juga. Kayaknya itu tadi habis mandi ya. Ya, mandi mungkin.
Lalu mereka pun menonton TV sambil menikmati sebotol AM. Karena tayangan yang mereka lihat memperlihatkan laki-laki pekerja bangunan yang memamerkan roti sobek mereka, akhirnya Kate dan Meg pun menjadi sakne. Dan mereka pun membayangkan hal yang tidak di pikiran mereka saat melihat laki-laki tersebut. Singkat cerita, mereka berdua pun setelah nonton TV akhirnya pergi ke kamar, dan di kamar mereka berdua berdiskusi tentang apa yang akan mereka kerjakan. Lalu si Meg pun memberi saran kepada si Kate untuk melakukan liburan. Dan setibanya mereka di bandara, mereka terkejut karena melihat antrian yang begitu banyak. Karena takut ketinggalan pesawat, akhirnya si Meg pun memutuskan untuk menggoda salah satu pegawai tiket agar mereka bisa didahulukan. Dan cara itu pun berhasil. Si Kate dan Meg pun akhirnya bisa lebih dulu untuk masuk ke dalam pesawat. Nah, disinilah awal mula pertemuan si Kate dan Meg dengan Ryan. Di saat pesawat sudah lepas landas, kemudian si Kate dan Meg pun berusaha untuk caper kepada si Ryan. Mereka dengan berbagai cara mencoba untuk menggoda Ryan agar si Ryan tertarik, dan itu pun mereka lakukan agar mereka bisa lebih dekat lagi dengan si Ryan. Singkat cerita, setelah penerbangan yang mereka lakukan, akhirnya mereka pun tiba di hotel tempat mereka akan menginap. Dan saat mereka check-in mau masuk ke dalam kamar, tiba-tiba mereka pun terkejut karena si Ryan pun juga menginap di hotel yang sama di mana tempat mereka juga menginap. Lalu si Ryan pun memutuskan untuk mengajak si Kate dan si Meg untuk menghadiri party nanti malam. Dan Ryan pun sangat terkejut melihat penampilan si Kate yang begitu menawan dan cantik berbalut busana hitam. Dan tak lama kemudian si Meg pun juga datang dengan penampilannya sedikit agak nyentrik kayak pemain-pemain film Bollywood. Dan akhirnya mereka pun bertiga duduk bersama sambil menikmati segelas ciu yang telah disediakan. Lalu setelah mereka minum-minum, mereka bertiga pun memutuskan untuk berdansa bareng. Dan setelah pesta usai, mereka pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke kamar masing-masing. Dan disinilah pertikaian antara dua sahabat tersebut dimulai. Mereka saling ejek-mengejek dan saling mengunggulkan satu sama lain agar mendapatkan perhatian dari si Ryan. Dan keesokan harinya, mereka ingin pergi ke kolam renang untuk menemui si Ryan. Karena penampilan dari si Meg begitu menggoda dan itunya, ya itulah yang atasnya tahu sendirilah kalian, itu begitu besar, maka si Kate pun merasa minder. Dan si Kate pun akhirnya memodifikasi pakaian renang yang dia pakai agar kelihatan begitu seksi. Tapi ketika si Meg sedang melakukan atraksi, tidak sengaja kepalanya terbentur dan dia pura-pura tenggelam agar ditolong sama si Ryan. Tapi kenyataannya bukan Ryan yang malah menolong, tiba-tiba datanglah seorang bocil yang berusaha untuk menolong. Tapi alangkah mengejutkan sekali ketika bocil itu mau menolong si Meg, dan apa reaksi si Meg? Bocah tersebut pun akhirnya pergi, gak jadilah nolong si Meg itu. Singkat cerita, esok harinya ketika si Ryan mau check out, kemudian si Kate dan si Meg pun menghampiri si Ryan.
niatnya sih ingin mengucapkan selamat tinggal, tapi karena mereka nggak mau kehilangan Ryan, maka mereka pun juga memutuskan untuk ikut dengan Ryan. Dan setelah mereka ikut dengan Ryan di mobil pun mereka pun melakukan hal yang sama, yaitu mencoba merayu si Ryan, masih aja caper kepada si Ryan. Dan akhirnya mereka pun beristirahat di sebuah pom bensin. Karena si Kate yang sudah kebelet, si Kate pun memutuskan untuk pergi ke kamar mandi. Setelah selesai boker, Kate pun mencoba untuk keluar, tapi tidak disangka pintu kamar mandi yang dia pakai terkunci tiba-tiba. Dan itu semua adalah perbuatan dari si Meg. Si Meg mencoba untuk mengunci si Kate di dalam kamar mandi agar si Kate tidak bisa ikut, sehingga si Meg pun bisa leluasa berduaan dengan si Ryan. Dan ketika si Meg dan si Ryan sedang asik ngobrol berduaan, tiba-tiba si Kate pun yang mencoba keluar dari kamar mandi dengan cara memanjat jendela yang ada di dalam kamar mandi tersebut, tiba-tiba terjatuh di belakang mereka. Lalu dengan spontan si Ryan pun berlari menghampiri si Kate untuk menolong si Kate yang terjatuh tadi. Lalu mereka bertiga pun akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Karena merasa kasihan, si Ryan pun akhirnya mencoba untuk menolong si Kate dengan cara memijit pundak si Kate agar meredakan rasa sakit. Tapi kok mijitnya kayak gitu? Itu mijit atau ngerangsang? Lalu si Meg pun diam-diam memasukkan sebuah obat tidur ke dalam minuman. Tapi tidak disangka, minuman yang sudah dia campur dengan obat tidur itu malah diminum oleh sopir yang menyopir mobil mereka. Sontak hal itu membuat kaget si Meg, karena dia sudah tidak kuat menahan rasa kantuk yang disebabkan oleh efek obat tidur yang telah dicampur ke dalam minuman itu tadi. Alhasil mobil yang mereka tumpangin pun akhirnya menabrak. Karena insiden itu, mereka pun memutuskan untuk menginap di sebuah hotel. Dan ketika si Max sedang nongkrong di bar, si Kate pun yang sedang mengambil minuman di sebuah mesin tiba-tiba dihampiri oleh Ryan. Dan hal itu pun terjadi. Halapayo. Sontak si Ryan pun langsung mendekap si Kate sambil memegang daerah pegunungan. Dan mereka berdua pun sibuk beradegan enak-enak, mantep-mantep. Lalu esok harinya pun si Kate menceritakan kepada si Meg tentang kisahnya semalam yang berhasil berhubungan mantap dengan si Ryan. Dengan ekspresi muka bahagia, seketika itu berubah karena di saat yang sama, di malam yang sama, si Meg pun juga mendapatkan jatah mantap-mantap dari si Ryan. Maka mereka pun berdua ribut karena masalah itu, karena merasa dikhianati. Karena keributan yang mereka lakukan, maka sang manajer pun memutuskan untuk memanggil polisi, dan sang sopir pun mengabarkan kalau si Ryan itu sudah check out dari tempat tersebut karena dia harus menghadiri pesta pernikahan. Setelah itu mereka berdua pun memutuskan untuk mengikuti si Ryan ke tempat pernikahan tersebut karena mereka sudah merasa dibohongi oleh si Ryan tersebut. Dengan mengendarai sebuah mobil, mereka pun menyusul Ryan ke hotel tersebut. Tibanya di hotel, mereka berdua pun akhirnya langsung mencari si Ryan untuk meminta kejelasan kepada mereka. Setelah mereka ketemu dengan si Ryan, maka si Ryan pun menjelaskan bahwa dia tidak bersalah sama sekali. Dan Ryan pun juga mengatakan bahwa inilah tujuan mereka berkenalan dengan Ryan. Dan disinilah film berakhir.
Oke guys, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa jangan merusak persahabatan hanya demi seorang laki-laki yang belum tentu dan belum pasti sayang sama kita. Oke, terima kasih telah menonton video ini dan nantikan video yang selanjutnya. Bye bye.